Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ketemu lagi nih di video pembelajaran Pak Juang. Dan pada kesempatan kali ini Pak Juang bikin video lagi, kelanjutan dari video Pak Juang sebelumnya ya. Gimana kabar kalian? Sudah beberapa hari puasa. Gimana ini yang cowok harus puasa? Ayo, udah pada bolong belum? Yang cewek ya, karena cewek biasanya ya kalau bolong mah ya tinggal di sahur aja besok ya. Oke, yang penting harus tetap jalan terus ibadahnya, jangan sampai bolong-bolong semuanya. Pokoknya semoga ya di Ramadan kali ini tetap kita bisa beraktivitas ibadah seperti biasa walaupun agak berbeda ya. Karena ini matematika wajib, maka yang akan mempelajari materi ini adalah kelas 11 IPS 1, kelas 11 IPA 4, sama kelas 11 IPA 5 ya. Oke, untuk kesempatan kali ini Pak Juang akan melanjutkan videonya, dan video kali ini akan membahas mengenai bab baru di matematika wajib. Dan di matematika wajib ini bab terakhir yang akan kita bahas adalah bab integral fungsi ya. Kemarin kita sudah mempelajari turunan atau diferensial, dan sekarang kita akan mempelajari integral fungsi. Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nanti Pak Jong akan jelaskan di papan tulis ya. Namun sebelumnya sebenarnya nih diferensial fungsi kemarin turunan itu nggak berhenti sampai video Pak Jong yang terakhir kemarin tuh perkalian dan pembagian fungsi. Tapi masih ada subbab lain yang seharusnya kalian pelajari juga bareng sama Pak Juang. Tapi memang karena kita KBM daringnya, KBM online-nya ini juga cuman seminggu ya, matematika paling ya seminggu sekali kan. Kalau matematika wajib, matematika peminatnya juga sekali juga. Makanya Pak Jong akan memberikan kuisnya itu ya bab-bab yang sekiranya memang harus benar-benar kalian pelajari. Namun bab yang subbab-subbab di turunan yang belum Pak Jong ajarkan itu nanti tetap insya Allah akan Pak Jong bikin video pembelajarannya. Tapi nggak akan Pak Jong jadikan kuis, jadi bisa buat sumber belajar kalian. Sebenarnya sumber belajar kan banyak ya, tapi ya insya Allah Pak Jong akan buat juga. Nanti bisa kalian akses di YouTube channel Pak Jong seperti biasa. Nanti yang lainnya akan menyusul videonya. Insya Allah ya Pak Jong buat. Karena juga belum pasti nih mau dibuat apa. Mau informasiin aja kalau besok Pak Juang itu ngupload videonya lumayan banyak. Itu karena semua video Pak Juang itu sepertinya akan menjadi kisi-kisi ujian PAT kalian besok. Penilaian akhir tahun, kenaikan kelas. Kan besok penilaian akhir tahunnya juga via online. Dan semoga aja yang membuat soal ya Pak Juang. Tapi Pak Juang belum tahu nih. Nah, nanti Bapak harap bisa kalian pelajari lewat video itu. Dan nanti kalau semisal yang membuat soal itu Pak Juang, nah berarti sumber Pak Juang soalnya PAT itu ya dari video-video Pak Juang yang Bapak buat. Nah, yang Bapak kuiskan itu jelas wajib harus dikerjakan semua kuisnya. Tapi yang nggak Bapak kuiskan berarti ya kalian pelajari mandiri. Karena kita masih KBM-nya online terus sampai Lebaran. Disabar dulu dan tetap semangat belajar dan disiplin waktu. Ya, Nala juga belajar ya. Oke, terima kasih. Nah, yang penting semoga aja semua materi tercover lah, biar kalian juga bisa belajar tetap sama Pak Juang. Oke, langsung aja untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari integral fungsi. Kita intro dulu ya. Kita mulai dulu konsep integralnya ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas turunan. Turunan kan ada rumusannya kan. Koefisiennya dikaliin sama pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka konsep itu kita balik juga ya. Kita balik juga. Berarti yang tadinya dikurangi 1 pangkatnya, berarti kalau integral kebalikannya dikurangi apa? Ditambah 1.
Tak tulis di sini. Misal Pak Juang punya fungsi x-nya, fx-nya misal ada 4x pangkat 3. Coba nih kalau kita turunin. Nah, kalau kita turunin kan simbolnya f aksen e. Kemarin caranya gimana? 3 kali 4, 12. Terus pangkatnya 3 kurangi 1. Pangkatnya 2. Ini turunan kan? Nah, 4x pangkat 3 itu diturunkan menjadi 12x pangkat 2. Nah, kalau kita berbicara integral, berarti nanti soalnya kita balik. Dari 12x pangkat 2 ini, kita integralkan. Hasilnya harus 4x pangkat 3. Berarti nanti soalnya adalah integral dari 12x kuadrat itu sama dengan integral dari 12x kuadrat itu harus sama dengan 4x pangkat 3. Integral dari 12x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. Pertanyaannya kan gimana caranya? Nah, kan gitu. Nah, nanti Pak Juang akan menuliskan di sini caranya ya. Simbolnya dulu nih pertama ya. Untuk simbol integral itu sendiri. Simbol integral itu kalian pakai ini nih simbolnya. Nah, kayak huruf S tapi panjang ya. Kemudian setelah kalian menulis simbol integral, kemudian kalian menuliskan fungsinya di tengah nih, fx. Fungsinya letaknya di sini setelah simbol integral, dan di akhir setelah fx-nya ada tulisan dx. Dx itu artinya kita akan mengintegralkan variabelnya adalah x ya. Kalau variabelnya x maka ini nanti dx. Kalau variabelnya nanti y berarti nanti ini mengikuti dy. Tapi kalau di SMA kita pakainya ya dx ini. Jadi yang ini simbol nih ya. Ini dan ini simbol nih, satu kesatuan loh ya. Ini simbolnya. Ini juga simbol integral. Nah, untuk yang fx-nya ini adalah soalnya nanti yang akan kalian selesaikan. Ini adalah soalnya. Jadi kalau kalian melihat soal kok ada simbol integralnya dan dx kayak gini, dan di tengah itu adalah fungsi, suatu fungsi, fungsinya bisa kayak gini, nah itu artinya kalian diminta untuk menyelesaikan integral. Nah, caranya gimana? Ya, sini. Untuk rumus umum integralnya, caranya gini. Integral ax pangkat n dx sama dengan, ini kan simbol integral tadi ya, tengah ini adalah fungsi atau soal yang akan kalian integralkan. Maka kalau kita mau mengintegralkan ax pangkat n, a itu koefisien, x itu variabel, n itu pangkatnya. Kebalikan tuh dari turunan. Maka kalau turunan itu dikalikan ke koefisien pangkatnya, kalau ini dibagi. A dibagi pangkatnya itu kalau turunan dikurangi 1, kalau integral ditambah 1. N plus 1. A dibagi N plus 1. Terus variabelnya tulis X, pangkatnya pun ditambah 1. Plus C. Ini cara untuk mengintegralkan. Ini konsep integral. C itu konstanta. Nah, A koefisien dibagi dengan pangkat ditambah 1, variabelnya X, terus pangkatnya variabel juga ditambah 1. Ini harus sama nih, N plus 1, ini N plus 1, ini berarti angka yang sama nih, karena kalian kan menambahkan 1 pada pangkatnya. Pangkatnya untuk membagi koefisien itu. Kemudian kok tiba-tiba muncul C apa? C itu konstanta, suatu angka ya. Oke, jadi untuk biar lebih jelas aja, Pak Jong contohin yang ini tadi ya. Intinya C itu harus selalu kalian tulis nanti pada saat kalian mengintegralkan, walaupun kita nggak tahu itu angka berapa. Karena C itu adalah konstanta. Konstanta itu ya suatu angka, ya bilangan real banyak. Kita belum tahu sampai kita sudah mengetahui diferensialnya turunan atau integralnya seperti apa nih. Pak Jong contohin yang ini nih ya.
Oke, kita contohin ini ya. Tadi kan Pak Jong nyontohin ini nih, 4x pangkat 3 diturunin jadi 12x pangkat 2 kan? Turunannya. Ini turunannya ini. Coba kalau Pak Jong ngasih penjumlahan nih. 4x pangkat 3 plus 5. Misal. Kalau kita turunin berapa jawabannya? 4x pangkat 3 turunin 12x pangkat 2 ya kan? 5 plus 5 ini kalau diturunin apa? 0 kan? Kalau kita menurunkan suatu konstanta bilangan, itu kalau diturunkan 0. Nah, sekarang coba kita mau integralkan ini. Integral 12x pangkat 2. Itu adalah berapa? Harusnya jawabannya ini nih. Kan tadi, kita udah tulis tadi nih. Langsung hapus dulu ya. Harusnya jawabannya ini 4x pangkat 3. Dengan cara ini. Integral 12x pangkat 2 dx sama dengan tuh. Caranya adalah tadi ini A, ini X, ini N-nya. A, tulis dibagi N plus 1. N-nya 2 tambah 1. 2 tambah 1. X-nya tulis kan. Pangkatnya tambahin 1. Plus C. 12 dibagi berapa nih? 3. Terus dibagi 3 berapa? 4. 4. X. 2 tambah 1. 3. Plus C. Tuh. Jadi integral dari 12x kuadrat dx adalah 4x pangkat 3 plus c. Nah, plus c ini adalah untuk mengganti 5 ini loh. Ya kan? Jadi kalau kalian menurunkan 4x pangkat 3 plus apapun bilangannya, pasti akan hasilnya 12x kuadrat. Dan kalau 12x kuadrat ini kita integralkan, otomatis ya jawabannya 4x pangkat 3 plus c. C itu tadi adalah angka 5 ini. Yang harusnya tadi kita pas nurunin 5 ini kan 0 dia. Pas kita integralin, dia berubah jadi C. Karena untuk mewakili angka 5 ini. Mau ini 5, mau ini 7, mau ini minus 7, minus 10. Pasti nanti kalau diturunkan 0. Tapi kalau ini diintegralin, nah, jadinya akan menjadi plus konstanta. Plus C, seperti itu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan ini. Ini cara mengintegralkan itu tadi pakai ini caranya. Kebalikan dari turunan. Tolong caranya diperhatikan dan diterapkannya ya harus seperti ini. Dan harus ditambahin C itu juga. Itu biasanya kesalahan di situ, nggak pakai C itu tetap salah harusnya. Apalagi nanti kalau udah Pak Juang koreksi nanti nggak ada C-nya, salah. Nah, sebelum kita ke contoh yang lain, ya nggak cuma ini ya, contohnya nanti Pak Juang kasih banyak. Biar kalian lebih paham juga, nanti ada yang pangkatnya negatif, ada pangkatnya macam-macam. Nanti setelah itu kalian pelajari contoh-contoh dari Pak Juang itu, dan nanti contoh-contoh itu akan Pak Juang jadiin quiz. Nah, makanya tolong beberapa contoh dari Pak Juang ini harus kalian pahami. Nggak cuma konsep sama contoh pertama ini toh ya. Oke, sebelum ke contohnya, semua integral yang kita pelajari ini namanya adalah integral tak tentu. Wah, ada integral tak tentu, berarti ada integral tentu. Iya memang. Jadi ada dua jenis integral. Integral tak tentu yang kita pelajarin ini tak tentu, ya tak menentu ya. Terus yang kedua nanti integral tentu. Nah, integral tentu itu kalian pelajari di kelas 12 tuh. Sebenarnya di kelas 11 juga dipelajari, tapi itu pengayaan aja. Nah, yang akan Pak Juang jelaskan ya ini nih, integral tak tentu. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Kita lanjut untuk dua contoh soal dulu nih. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nomor 1, 10x pangkat 4 dx. Sama dengan, Pak Juang turunin aja ya, ini nggak cukup ya di bawahnya. A-nya 10 ya, 10 per 4 tambah 1, Pak Juang tulis dulu nih, 4 tambah 1, x pangkat 4 ditambah 1 plus c. Jangan lupa plus c. Kemudian kita hitung 10 dibagi 5 berapa? 2. X-nya pangkat 5 plus C. Selesai. Gampang kan? Yang nomor 2. 3x pangkat 2. Integral dari 3x pangkat 2. Berarti 3 dibagi 2 ditambah 1. Ini pangkatnya tambah 1 buat bagi koefisiennya. X pangkat 2 tambah 1. Ini selalu sama nih. Ini 4 tambah 1, ini 4 tambah 1. Ya kan? Selalu sama. Plus C. Berarti berapa? 3 dibagi berapa tuh?
3 bagi 3, 1. X pangkat 3 plus C. Kalau koefisiennya 1, itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Maka ini jawabannya X pangkat 3 aja. Oke, selesai. 2 contoh soal ini. Gampang kan? Oke. Nih, kalau kalian mau ngecek soal kalian ini dan jawaban kalian itu bener apa enggak, kalian cek nih. Jawaban kalian tuh diturunin. Nanti jadi soal enggak? Kalau jawaban kalian itu diturunkan kok jadi soal, berarti udah bener. Nih, coba ya. Integral dari 10x pangkat 4 dx itu adalah 2x pangkat 5 jawaban kalian kan? Nah, sekarang kalau ini mau nyocokin bener apa salah, kalian tinggal turunkan aja. 2x pangkat 5 turunin berapa? 10, x-nya kurangi 1, nih pangkatnya pangkat 4. 10x pangkat 4. Tuh, 10x pangkat 4 kan? Nah, berarti udah bener jawaban. Ini udah bener. Lanjut, yang ini nih. Integral dari 3x pangkat 2 dx adalah x pangkat 3 plus c. Nah, kalau kalian mau ngecek ini jawabannya bener apa enggak, turunin aja nih jawabannya. Turunin. X pangkat 3 turunin, jadi 3 kali 1, 3. X-nya pangkatnya kurangi 1. Berarti 3x pangkat 2. Kayak soal kan? Nah, berarti jawabanmu udah benar. Jadi setiap kalian mengintegralkan, teliti dulu. Diteliti jawabannya. Jawabannya kalian turunin. Kalau kalian turunin kok hasilnya soal, udah bener. Gitu ya. Jadi karena kebalikan integral adalah turunan, sebaliknya juga kebalikannya turun adalah integral. Nah, mereka saling kebalikan. Jadi untuk mencocokkan gampang. Gitu. Kita lanjut ya. Nomor 4 dan nomor 5. Kok 4 dan 5 ya? 1, 2, 3, 4. 3 dan 4. Oke, untuk nomor 3, integral dari 2x pangkat 5 dx. Nomor 4, integral dari 4x dx. Yuk, sama kayak tadi caranya. Ini semua pangkatnya positif ya, BTW. Masih yang pangkat positif nih. Oke, lanjut ya. Kita integralkan, berarti sama dengan 2 dibagi, berapa tuh? 5 ditambah 1. 5 tambah 1, X-nya 5 tambah 1 plus C. Berarti ini jadi 2 per 6. X-nya pangkat 6. Gini nggak? Lihat nih, koefisiennya adalah 2 per 6. 2 per 6 berarti harus kita sederhanakan sampai paling sederhana. Berarti menjadi berapa per berapa? 1 per 3. Betul. Sama ini. Ini 1, ini 3 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 1 per 3 X pangkat 6 plus C. Gitu. Cocokin. Kita turunin coba. 1/3 kali 6 berapa? 2 kan? 2X pangkat 6 kurangi 1, 5. 2X pangkat 5. Tuh. Benar. Sekarang itu 4X. Integral 4X dx. 4X itu berapa sih pangkatnya? 1. Karena dia nggak ada pangkatnya nih, berarti pangkatnya 1. Berarti tetap caranya tetap kayak biasanya, sama dengan 4 dibagi berapa? 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. X-nya 1 tambah 1 plus C. 4 bagi 2 berapa? 2. X-nya jadi pangkat berapa nih? 2 plus C. Selesai. Gampang ya? Oke. Turunin nih. Cocokin dulu. Diturunin. 2x pangkat 2 turunin. 2 kali 2, 4. 2-nya kurang 1, 1. 4x pangkat 1. Itu 4x pangkat 1. Oke. Satu lagi deh contoh. Atau 2 lagi. Karena yang contoh nomor 5 dan 6 ini yang pangkatnya masih positif ya. Nanti kalau kalian mengintegralkan angka saja gimana? Integral dari 6 berapa? Nah gitu ya, habis ini contoh nomor 5 dan 6. Oke, soal nomor selanjutnya ya. Nih, sekarang kalau kita mengintegralkan angka aja gimana? Integral 10 dx. Berarti caranya kita tinggal menambahkan X aja
di angka tersebut. Lebih gampang ya. Ini, integral 10 dx adalah 10x plus c. Udah selesai. Karena kalau 10x kita turunin apa sih? 10x turunannya apa? 10 kan? Kan kebalikan. Ya. Berarti Pak Juang kalau punya lagi nomor 6 integral min 15 dx, berarti jawabannya adalah min 15 x plus c. Selesai. Ya. Jadi tinggal nambahin x aja. Karena ini kalau kita turunin apa? Tadi kan Pak Juang bilang kalau mau mengecek jawabanmu integral itu benar apa salah kan diturunin aja. Nih turunin 10x turunin jadi 10, min 15x turunin jadi min 15 gitu. Jadi kalau ada soal ya bebas aja 100x. 100x ya. 100 integral dari 100 dx berapa? Ya 100x udah plus c itu aja. Gitu ya. Jadi kalau kalian mengintegralkan angka saja atau mengintegralkan suatu konstanta, berarti kalian tinggal menambahkan x di belakangnya si konstanta tersebut. Oke, lanjut ke yang panjang nih. Nomor 8, bisa pas ya. Nomor 8 sekarang panjang. 3 suku, 1, 2, 3. Dari tadi 1 suku terus ya. Kalau ini 3 suku gimana? Sama, caranya sama. Kalian integralin dari depan. Yo, nih, integral dari 9x kuadrat min 4x plus 7 dx. Berarti satu-satu dari depan yuk. Sama dengan 9 per 2 tambah berapa nih? 1, ya kan? X 2 tambah 1. Min, ini punyanya 4, berarti kita tulis min 4 per berapa nih? 1 ditambah 1. X-nya kan pangkatnya 1 kan? 1 ditambah 1, X-nya pangkat 1 tambah 1. Plus 7. 7 diintegralin berapa? Angka aja nih. Angka aja. 7x berarti. 7x. Jangan lupa plus c. Udah dihitung dari depan. 9 per 3 berapa? 3. X pangkat 3. Min 4 bagi 2 berapa? 2. X pangkat 2. Plus 7x plus c. Selesai. Jawabannya segitu. Cocokin yuk. Kalau ini belum yakin, cocokin. Turunin dari depan, turunin. Sama kayak soal enggak? Kalau sama kayak soal berarti bener. Yuk, 3x pangkat 3 turunin. 9x pangkat 2. Betul. Min 2x kuadrat turunin. Min 2 kali 2 min 4. Min 4 x-nya kurang 1, min 4x. Plus 7x turunin. 7x turunannya 7 plus 7. Udah betul. Jadi seperti itu untuk cara mengintegralkan. Jadi tolong dari nomor 1 sampai 8 tadi itu kalian perhatikan banget cara mengintegralkannya. Contoh-contoh dari Pak Juang tadi. Ini baru yang pangkatnya positif. Habis ini Pak Juang akan memberikan kalian cara yang mengintegralkan kalau pangkatnya negatif. Ya paling 2 soal aja ya. Habis itu juga ada yang pangkatnya rasional atau pecahan gimana. Akar X, misalnya integral akar X gimana? Ya kan? Nah, nanti Pak Juang ngajarin kok, tenang aja. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau soalnya adalah pangkatnya negatif gimana? Ayo. Contoh, nomor 1 sama nomor 2 ini nanti pangkatnya X-nya akan negatif. Loh, Pak, ini pangkatnya positif, Pak. X kuadrat, ini X pangkat 5. Mana yang negatif? Nah, perhatikan nih. Kalau tadi, dari nomor 1 sampai 8 tadi, ini Pak Juang awali lagi nomor 1 ya, karena ini pangkat negatif. Dia X-nya itu letaknya adalah di pembilang. Nggak di penyebut kayak gini. Ini kan pecahan nih, 2 per X kuadrat. Itu apa? 4 per 3X pangkat 5. Kalau tadi kan X-nya itu letaknya di atas, di sini. 4x pangkat 5 atau 2x kuadrat dan lain-lain. Kalau ini 2 per x kuadrat, bukan 2x kuadrat, beda loh ya. Nah sekarang bagaimana cara mengintegralkan mereka? Satu-satu dulu ya, dari ini dulu. Perhatikan, kita harus membawa x kuadrat ini, variabelnya, kita harus naikkan ke atas, ke pembilang. Dengan syarat apa? Berarti pangkatnya harus dijadikan kebalikannya.
kita membawa X kuadrat ini ke atas, nemenin angka 2. Berarti asalkan syaratnya harus pangkat 2 ini harus menjadi minus. Maka soalnya kita ganti dulu nih. Berarti jadi gini soalnya. Integral 2x pangkat min 2 dx. Gitu. Soalnya jadi gitu. Yang tadinya soalnya kayak gini, sekarang jadi kayak gini soalnya. Ini masih soal, belum integralin kita. Nah, baru nih integralin. Kayak tadi. Ini A, ini X, ini N. Sekarang N-nya negatif kan? Tuh, pangkatnya negatif sekarang N-nya. Berarti dengan cara yang sama kayak tadi. Gimana? A per 2 per N-nya min 2 ditambah 1, selalu tambah 1 kalau integral kan? X pangkat min 2-nya juga tambah 1 plus C. Dihitung. Ya. 2 dibagi min 2 tambah 1, min 1. 2 dibagi min 1, X-nya pangkat min 1 plus C. Jadi dibagi nih, min 2 ya. Min 2, X pangkat min 1 plus C. Selesai. Nggak selalu hasilnya juga pangkatnya harus min, nggak selalu. Yang penting kalian nanti perhatikan prosesnya ini tetap sama kayak proses yang dari awal tadi. Hanya saja apa pangkat dia minus. Ini kok jadi minus kenapa? Karena soalnya ini X-nya ada di bawah ya, gitu. Terus prosesnya sama kayak yang soal-soal tadi, contoh soal yang tadi. Nah, sebentar nih, Pak Juang belum ke nomor 2. Ini dulu. Ini karena pangkatnya minus 1 nih, kita bisa membawa dia balik lagi ke bawah biar pangkatnya jadi positif. Ya, kalau tadi ini di bawah itu pangkatnya positif, kita bawa ke atas jadi negatif, maka ini min 2 ini kan harusnya bisa dijadikan seperti ini lagi. Sama halnya jawabannya. Berarti kalau kalian merubahnya menjadi gini, min 2 per X pangkat 1 plus C, ini juga betul. Kan X pangkat 1 dia. Min 1 di atas, kalau di bawah jadi X pangkat 1. Nggak usah ditulis satunya kan, boleh. Nah, ini juga betul. Biasanya kalau di pilihan ganda kayak gini nih jawaban nih, karena nggak ada pangkat yang negatif kalau di pilihan ganda kadang-kadang. Tapi kalau kalian menjawabnya di uraian udah sampai sini aja udah bener kok, udah tak benerin karena kalian sudah melalui proses pengintegralannya di sini ya. Kemudian kalau kalian mau merubah ini jadi ini pun nggak salah, bener juga gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Sekarang kita akan mengintegralkan 4 per 3x pangkat 5 dx. Kayak tadi, x pangkat 5-nya sekarang kita harus bawa ke atas. Nih, kalian perhatikan yang di bawah itu nggak cuma x pangkat 5, tapi ada angka 3. Tapi jangan ikut dibawa ke atas 3-nya ya, karena 3 ini sebenarnya temannya 4. Jadi 4 per 3, satu kesatuan sebenarnya dia. Jadi 3-nya nggak usah ikut ke atas, tapi hanya variabelnya aja nih. X pangkat 5-nya aja yang ditaruh ke atas jadi nemenin angka 4. Maka soalnya dirubah dulu menjadi integral 4x pangkat min 5 per 3. Nah kan gitu. Yang tadinya x pangkat 5 itu di bawah nemenin 3, sekarang jadi pangkatnya di atas, tapi harus dirubah jadi min pangkatnya, kan kebalikan. Nemenin angka 4 sekarang, dx gitu ya. Nah, ini sebagai A, A-nya sekarang pecahan, hati-hati. Ini N-nya min 5. Ada pernya loh sekarang, hati-hati loh ya. Yuk, sekarang kita integralin pelan-pelan. A dibagi N tambah 1. 4 per 3 dibagi min 5 tambah 1. Karena ini pecahan, Pak Juang beginin aja. 4 per 3 dibagi min 5 tambah 1. Berapa? Min 5 tambah 1 itu min 4. X min 5 tambah 1. Gitu ya. Min 4 tadi min 5 tambah 1 ya. Ini ya min 4 sebenarnya toh, sama. 4 per 3 dibagi min 4 tuh berarti berapa? Jangan bingung loh ya. Ini dibagi, berarti sekarang kita jadiin perkalian, tapi dibalik. Min 4 itu kan min 4 per 1. Maka menjadi 4 per 3 kali, jadi apa? 1/min 4. Gitu ya. X min 4. Udah, ini boleh dicoret nggak? Nih, coret ya. Sisa min 1. Min 1 per 3. Ya toh? Ini nggak bercoret loh, beda angka kok. Ini kali ini kali ini. Berarti jadi 1
1/3, tapi ada minusnya nih, berarti jadi minus 1/3. Min 1/3 X pangkat min 4 plus C. Udah selesai. Ini kan pangkatnya minus, kalian rubah jadi plus gimana? Taruh bawah kan? Nah. Min 1/3X pangkat 4 plus C. Ini juga benar. Gitu. Itu contoh pangkat negatif. Udah 2 soal aja. Nanti ini juga Pak Juang kasih di kuis nih yang pangkat negatif. Jadi tolong perhatiin gimana cara mengintegralkan kalau pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya positif, bisalah, asal teliti. Itu ya. Nanti untuk selanjutnya kita belajar integral yang pangkatnya rasional atau pangkatnya pecahan. Oke, lanjut. Terakhir, sekarang kita akan mencoba mengintegralkan jika pangkatnya itu pecahan. Banyak ya, pangkat positif, pangkat negatif, pangkat pecahan. Ya memang integral itu muter-muter soalnya di situ aja. Karena pangkatnya itu kan angka. Lah angka kan banyak, ada negatif, positif, ada per, macam-macam kan. Oke, Pak Juang contohin 2 soal ini aja nih. Yaitu nomor 1, integral dari 3 akar X berapa? Sama nomor 2, integralnya akar X berapa? Bedanya apa nih? Yang ini ya, koefisiennya 3, yang ini koefisiennya 1 ya. Jadi 3 ini adalah di luar akar. Kalau ini 1. Tapi yang ini dulu. Gitu ya. Berarti kita harus merubah dulu akar X ini menjadi X pangkat berapa, ayo? Masih ingat nggak? Akar X itu X pangkat berapa? Akar itu bisa kita rubah menjadi, kalau yang di dalam akar itu nih X ini berarti pangkatnya 1. Kalau akar itu berarti dia kan kuadrat ya. Jadi kalau ada bilangan kuadrat, kalau diakarkan kan berarti yang kita akarkan itu bilangan kuadrat. Maka ini mewakili angka 2. Jadi kalau kita mau rubah, maka soalnya menjadi integral dari 3X pangkat berapa? 1/2. Yang di dalam dulu per yang di luar. Gitu ya. Maka X-nya ini menjadi pangkatnya 1/2. dx. Tak ulangin lagi nih, akar X itu adalah X pangkat setengah atau X pangkat 1/2. Dari mana? 1 itu dari X yang di dalam akar, karena dia nggak ada pangkatnya itu kan pangkat 1. Terus yang di luar akar ini pangkat 2. Kenapa kok muncul 2? Karena akar itu adalah mewakili perpangkatan 2 ya. Jadi kalau nanti ini akarnya pangkatnya 5, pangkatnya 4, berarti pernya ngikutin. Kalau di sini akar pangkat 5, berarti ini pernya 5. Ini kalau X-nya pangkat 2, ya berarti ini yang pembilang 2. Ya, pembilangnya itu adalah yang di dalam akar, yang penyebutnya ini adalah yang di luar akar. 3-nya ini taruh depannya, koefisien soalnya. Gitu ya. Lanjut, sekarang kita udah punya A, X sama N-nya. AX pangkat N dx, integralin. Gimana caranya? A dibagi, ini tambah 1. Kayak gitu tadi. 3 dibagi setengah tambah 1, X pangkatnya setengah ditambah 1 plus C. Ya kan? Gitu kan? Ini yang biasanya salah di sini. Perpangkatannya itu setengah atau berapa per berapa, disuruh nambah 1. Coba setengah tambah 1 berapa? 1,5. Iya bener 1,5, tapi dijadiin pecahan biasa aja. 1,5 kan itu pecahan campuran. 1/2 itu kan pecahan campuran. Jadiin pecahan biasa yaitu 3/2. Lebih enak nanti. Berarti nih jadi 3 dibagi 3/2. X-nya pangkat 3/2 plus C. 3 dibagi 3/2 berapa? Udah ini suruh nambahin 1, ini terus dibagi, ini harus teliti. Sekali lagi makanya integral itu relatif lebih sulit daripada turunan kan. 3 dibagi 3/2, X pangkat 3/2. X-nya udah bener pangkatnya 3/2 gitu aja. Berarti jadi 3 dikali 2/3, X pangkat 3/2 plus C. Coret toh? Nih, iya nggak? Coret ya?
Berarti sisanya 2x pangkat 3/2, selesai. 2x pangkat 3/2 plus C. Selesai. Pangkatnya pecahan juga. Ini kalau kalian mau jadiin akar ya bisa. Berarti jadi berapa? Ayo. Akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari x pangkat 3. Nah, jadi akar x pangkat 3. Ini kalau kalian mau jadiin akar. 2 akar x pangkat 3 plus C. Ini juga benar. Ya kan? 3/2 kan? Sampai ini aja udah betul kok. Lanjut akar x sekarang. Akar x yaitu x pangkat berapa tadi? Setengah ya. Tapi di sini nggak ada angka 3-nya. Kalau ini angkanya 1. Berarti ini menjadi integral dari x pangkat setengah. Ya kan? Berarti ini 1 dibagi A-nya 1, setengah tambah 1 lagi ya. Setengah tambah 1, X-nya setengah tambah 1 plus C. 1 dibagi 3/2. X-nya pangkat 3/2. 1 bagi 3/2 berapa? 2/3 ya. X pangkat 3/2. Nah, jadiin akar lagi nih. 2/3 akar X pangkat 3. Udah. Ini loh. Udah ya, selesai. Biasanya Pak Juang kasih tahu nih, kalian tuh salah di sini. Sama salah di sini nih. Tuh, letak-letak kesalahan kalian di situ. Jadi harus teliti sekali lagi. Ya, jadi 3 jenis integral tak tentu ini sudah Pak Juang kasih contohnya tadi ya. Yang pertama adalah integral pangkatnya positif. Kemudian yang kedua adalah integral yang pangkatnya negatif kalau x-nya di bawah. Kemudian yang ketiga adalah integral yang pangkatnya rasional atau pangkatnya pecahan kalau soalnya ini akar-akar kayak gini. Itu sudah mewakili bab terakhir kita, bab integral ini, soal-soal kayak gitu. Karena soal integral itu kalau di kelas 2 ya muter-muter di situ aja. Tapi tolong dari beberapa contoh soal tadi yang sudah Pak Juang kasih, tolong dipahamin. Karena itu akan muncul saat kuis nanti, dan nanti juga akan muncul mesti saat PAT besok, penilaian akhir tahun, kenaikan kelas kalian ya. Jadi tolong tetap harus semangat belajar, apapun kondisi kalian, tetap harus belajar bisa dari manapun, bisa di mana saja, bisa kapan saja, yang penting kalian harus ada kemauan belajar. Ya, dan jangan lupa karena kita masih pembelajaran daring juga kalian harus disiplin waktu, jelas itu, karena mengingat ada deadline-deadline yang harus kalian penuhi di situ ya. Semoga ini menjelaskan kalian tentang integral. Nanti kalau kalian masih bingung bisa tanya ke Pak Juang via komen, atau bisa kalian japri Pak Juang WA juga boleh, nggak apa-apa, atau bisa kalian tanyakan ke siapapun yang mungkin sudah pernah mempelajari integral ini juga, itu ya. Jadi yang penting jangan patah semangat, kalian tetap harus belajar di apapun kondisinya ya. Dan ibadah harus tetap juga jalan, jangan terus kendor, kondisinya kayak gini terus jadi beda, enggak, sama aja kok. Kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan Ramadan ini ibadah kita juga full, kita juga masih belajar, dan semoga ibadah kita semua bisa diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa habis ini langsung kalian ke web e-learning Muha, dan kalian lihat di situ ada tugas dari Pak Juang, kuis dari Pak Juang. Nanti kalian nggak usah jawab di kuisnya, tapi kalian tulis tangan jawabnya, kemudian difoto, scan, dan masukkan ke Word aja, bukan PDF ya. Kalau PDF itu lebih gede loh. Word, kemudian kalian taruh foto kalian di situ, terus kalian kirimkan, diupload di kuisnya itu. Ya, kemarin udah pernah kan. Jadi tolong jangan sampai salah. Dan ada ketentuan untuk menulis nama file ya. Jangan langsung ditulisin
asal sembarangan. Ini Pak tugasnya. Docx. Apa itu? Ini Pak tugasnya. Yang penting kalian ada nama, kelas, absen, terus mapelnya apa. Itu jelas tuh. Ya. Yang kayak gitu Pak, jangan kurangi kemarin ya. Jangan kayak gitu lagi ya. Yang penting kalian harus mematuhi apa yang udah guru kalian atur, yang udah diterapkan sama guru kalian gitu. Ya. Oke, tetap jaga kondisi badan saat puasa. Yang penting kalian harus tetap ceria, tetap bahagia. Dan semoga sekali lagi kita berdoa pandemi ini biar segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video Pak Juang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari integral fungsi. Tetap yang mempelajari Assalamualaikum. Sebentar. Kesempatan kali ini lagi-lagi Pak Juang membuat video karena kita masih KBM daring terus ya. Dan kayak ting 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 kayak kerungu kayak.